Hai, selamat datang di channel YouTube Serikat News. Malam ini kita mau bicara jurnalistik, ngobrol-ngobrol santai. Sabda yang tuan rumah ada di kotak paling bawah, langsung pergi menyerahkan kita gitu aja. Nggak ngerti mesti ngapain. Oke, ini saya pakai piyama karena tema besarnya hari ini adalah ngobrol santai malam-malam dan di luar lagi hujan, Mas Joy. Di rumahku lagi hujan, jadi harapannya aku ngedongeng, kamu bobok gitu ya. Kalau Mas Joy dari gedung Liputan 6 dari SCTV Tower nggak denger, nggak tahu kalau ini udah hujan atau belum. Iya. Selamat datang buat teman-teman dan maaf banget karena ada kesalahan teknis, ada jaringan atau saya nggak ngerti. Jadi kita udah sampai telat hampir setengah jam, tapi terima kasih masih stay bersama kita. Langsung saja saya mau perkenalkan narasumber untuk bincang atau bicara jurnalistik tahap yang pertama, karena minggu-minggu depan menurut Sabda akan dibikin seterusnya. Langsung saja kita perkenalkan. Joy Wijoyo. Nama tengahmu siapa, Mas? Joy. Joyo Sastro. Joy Astro. Bener ya? Joy Astro. Woohoo! Selamat datang di channel YouTube-nya Serikat News, Mas Joy. Terima kasih sudah berkenan. Buat Serikat News yang sudah mempercayakan saya untuk ngobrol bareng sama Mbak Nastiti yang sudah siap. Mempercayakan ya. Oke. Mas Joy, kemarin Liputan 6 SCTV baru ulang tahun yang ke-25 ya. Dan dari 25 perjalanan panjang Liputan 6 SCTV aktual, tajam, dan terpercaya itu, hampir 20 tahunnya, ya. Liputan 6 dibintangi oleh seorang Joyo Sastro Hadikusumo. Itu mesti putih lagi loh itu. Beda lagi ya. 20 tahun Mas Joy. Apa yang terjadi? Emang nggak ada yang mau stasiun TV terima kamu apa gimana sih? Cerita dong. Ya kalau mau diceritain misalnya orang bilang apakah ini soal loyalitas? Kalau loyalitas ke profesi sih iya ya. Maksudnya jadi wartawan itu saya kejebur ya, bukan karena niat awalnya. Jadi benar-benar karena sebuah kecelakaan. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang emang harus benar-benar berpikir bahwa kita akan jadi wartawan, nggak juga ya. Saya termasuk orang yang kecelakaan dan sampai hari ini jadi wartawan karena tunggu. Ya. Jadi yang benar kecebur atau kecelakaan? Jadi nyemplung atau kecelakaan yang mana? Kesundul gitu mobil terus masuk ke got itu. Jadi kecelakaan terus kecebur. Ya, jadi yang nggak direncanakan, intinya tidak well plan ya. Jadi dari awal saya tuh kuliahnya juga bukan di bidang jurnalistik, saya ini dari teknik geologi kampus di Jogja ya, UPN Veteran, dan selama 5,5 tahun saya di sana. Cita-cita akhirnya ya sama kayak yang lain ya, insinyur ya, kerja di perminyakan dan penambangan. Berapa tahun di sana? 5,5 tahun. Oh, lama ya. Anda nggak terlalu pintar berarti ya? Enggak juga, nggak pintar tapi juga nggak bodoh-bodoh amat lah. Tengah-tengah ya, jangan terlalu minggir juga, bahaya nanti kecebur got lagi kalau terlalu pinggir. Ini sebenarnya Mas Joy, Sabda Serikat News itu sekitar 1-2 bulan yang lalu rencana untuk bikin bicara jurnalistik ini karena tujuannya adalah ternyata hingga saat ini banyak jadi mahasiswa, teman-teman mahasiswa ini yang masih mikir kalau mau jadi presenter, mau jadi wartawan, mau jadi jurnalistik, mau jadi TV broadcaster itu harus melalui atau jurusannya harus jurusan yang linear gitu, harus yang komunikasi kah atau jurusannya harus yang broadcasting, yang jurnalistik gitu. Ternyata kalau kita dalami setelah kecemplung tadi ya, setelah kita dalami lagi, Mas Joy ternyata salah satunya nih background-nya saja bukan yang jurusan yang tadi saya sebutkan di awal gitu. Ya. Jadi tapi biasanya kalau orang-orang geologi, orang-orang geolog itu kan serius ya. Mas ya, ini kok kerjanya itu kita lebih banyak kerja sendiri ya. Jadi pemetaan batuan, kalau misalnya kita lagi di site ya, lagi di rig itu, ya kerjaan kita tuh menganalisa lumpur yang dibor sama engineer yang dari perminyakan gitu ya. Jadi kita dulu menganalisa batu, menganalisa batuan, menganalisa lumpur, sekarang menganalisa apa? Kriminal. Sekarang menganalisa manusia jadinya ya lebih banyak, karena kalau dulu kan kita banyak berhubungan sama benda mati. Jadi mungkin
akhirnya saya tuh berpikir setelah menjalani kuliah dan juga sempat kerja di bidang perminyakan, sempat 1-2 tahun saya di situ, saya jadi sadar bahwa ternyata kebutuhan saya tuh ngobrol sebenarnya gitu loh, bisa Tunggu, bicara. Mas, ada nyamuk, bentar. Aduh. Ya, ada iklan lewat itu tadi, ya nyamuk tuh iklan, oke. Jadi, apa namanya, begitu kerja, merasakan pekerjaan di rig segala macam, yang ternyata saya tuh nggak merasa feel, akhirnya saya coba peruntungan saya di tempat lain gitu. Saya mulai coba-coba lamar bidang pekerjaan, pertama kali masuk tuh di periklanan awalnya, tapi di media. Jadi untungnya Jakarta ya? ya, Jakarta atau Jogja? di Jakarta. Saya masuk di kelompok Kompas Gramedia waktu itu untuk koran daerah. Nah, sebenarnya di situ tuh saya udah mulai muncul rasa ketertarikan karena saya suka jalan bareng sama jurnalis-jurnalis dari Kompas gitu ya, dari grup Kompas ya, bukan Kompasnya, tapi dari grup Kompas. Tapi kan kakak Ya, tinggal serumah nggak? Kakak kan udah betul. dulu aja Kakak juga wartawan ya? kakak serumah, betul. Jadi waktu saya mulai kerja itu kakak saya udah di TPI beberapa tahun gitu. Jadi dia tuh suka ngojok-ngojokin saya gitu, udahlah lu ini aja ikut jadi wartawan juga gitu. Terus saya kan suka iseng gitu kan, gimana sih kerjaan wartawan? Terus akhirnya dia bilang jemput gue deh ke kantor, nanti lu lihat-lihat di kantor gitu katanya. Terus akhirnya saya jadi suka jemput dia ke TPI dulu yang masih di Pondok Gede ya, masih di dekat Taman Mini. TPI ya, Televisi Pendidikan Indonesia. Ini Sabda sama anak yang baru lahir Oh ya. 2000 ke sini nggak ngerti TPI itu Nah, apa. berubahnya jadi MNC ke sini ya, jadi MNC. Tadinya TPI. Nah, disitulah Tapi kemudian muatannya pun juga beda ya, udah totally. beda sekarang. Dulu sama sekarang udah beda. Tapi kurang lebih TV-nya awalnya dari TPI gitu ya. Nah, di TPI itu kemudian saya lihat kakak saya kok kerjanya enak ya gitu. Emang sih di dalam tuh kayak lari-larian apalah segala macam gitu. Terus Ada dia latihan, juga ya kalau ada misalnya lagi teknik. menjelang deadline udah mau Oh, tayang gitu kan kelihatan ya orang pada lari-lari segala macam mempersiapkan kali gitu ya. Dulu belum ngerti soalnya. Terus kemudian saya lihat kakak saya tuh sering banget keluar kota gitu, terus keluar negeri. Ini kerjaannya kok pergi mulu gitu ya, enak banget nih jalan-jalan mulu gitu. Belum terlalu aware banget, tapi kan saya udah mulai jadi orang iklan ya, dan sudah mulai beberapa kali tuh bertemu sama narasumber-narasumber gitu ya, walaupun cuma dengerin ya, karena wartawannya nanya-nanya, saya di situ di sampingnya gitu, lihat ada peluang nggak nih masukin iklan atau segala macam gitu. Nah, berangkat dari situ kemudian saya merasa ini kayaknya satu bidang yang mungkin saya bisa suka karena kaitannya dengan banyak berhubungan sama orang dari berbagai lapisan gitu ya, lapisan masyarakat. Jadi dari yang paling bawah sekali sampai yang paling atas. Nah, saya juga sering dengar cerita kakak saya yang ketemu gubernur lah, ketemu presiden, bahkan ngobrol gitu sama presiden. Saya bilang gila nih, aksesnya gila nih kalau jadi wartawan. Saya udah mulai mikir tuh waktu itu. Ini kayaknya menarik nih kalau dicoba. Dan akhirnya setelah di periklanan tuh kurang lebih sekitar 2 atau 3 tahun, saya memutuskan untuk mencoba karena kakak saya udah bilang udahlah cobain aja. Waktu itu kebetulan ada lowongan di RCTI. Di saat yang bersamaan juga ada di tempat lain gitu, ada di LaTV kalau nggak salah dan beberapa TV itu. Nah, Oh, LaTV itu yang sekarang jadi TV di TV One. ya, Dan dulu TV berita cuma ada TVRI dan SCTV ya. Oh, bukan TV betul. berita, ada RCTI dan SCTV dan TVRI saja ya. Sama Antv ya, Antv juga termasuk yang awal. Emang TV. Nah, Itu jadi berarti tahun 1940 berapa? ya waktu itu kita belum merdeka sih sebenarnya, apa sih? Jadi waktu masa-masa itu sebenarnya saya juga belum terlalu pede untuk jadi wartawan berita. Jadi waktu itu Belum PD-nya karena apa? Karena background tadi atau berpikiran memang kalau mau jadi wartawan ya berarti background-nya harus jurnalistik gitu? Atau enggak sih, komunikasi cuman minimal? belum pede aja. Jadi waktu itu masih kayak, aduh apa iya ya jadi wartawan nanti jangan-jangan kan kita nggak punya pendidikan, ntar susah nih kayaknya bakal masuknya. Nah waktu itu saya lamar-lamar itu ke TV-TV tadi bukan di bidang jurnalistiknya, justru saya ngelamar itu ke iklan lagi. Karena pikir saya kan kalau dari cetak ke TV itu lompat gitu kan. Jadi pikiran saya, ya udahlah nanti di dalam kalau memang saya feel ya saya bisa pindah gitu ke news misalnya gitu. Nah tapi ternyata justru yang bikin agak sedikit lucu adalah setiap kali saya waktu itu ingat banget yang waktu ke LaTV atau TV One ya, saya ngirim lamaran itu sebenarnya untuk kepentingan di iklan, tapi kemudian saya dipanggilnya untuk yang jadi reporter. Nah, tes-tes. Fotonya waktu itu kasih yang gimana? Yang Nah, ini foto nih menarik. dagu Saya atau setiap kali kalau ngasih foto ya, saya tuh gini triknya, tapi nggak tahu nih masih bisa dipakai apa nggak trik ini ya. Jadi dulu tuh kan saya tahu nih orang-orang kalau ngirim foto kan yang 3x4 atau postcard gitu. Saya nggak.
saya tuh segede satu halaman HVS tuh saya serius beneran nih kejadian sungguhan. Jadi aku tuh tujuannya gini supaya orang pay attention gitu kan. Jadi langsung kasih yang gede gitu. Itu karena Mas Joy ngerasa kalau Mas Joy itu ganteng atau Mas Joy itu ngerasa kalau Mas Joy itu tampan? Jadi paling nggak gini loh, kalau kebetulan kita tidak terlalu ganteng, tapi karena saking gedenya, jadi kelihatannya, oh iya oke lah nih orang, dibandingin kalau kecil. Pede Kan bedanya ya. betul, kebanyakan kan orang kalau ngelihat, apalagi misalnya umurnya udah agak tua, jadi ngeliat dari jauh kan, nggak terlalu, aduh ini ganteng apa enggak. Kalau punya saya kan gede gitu kan, dia ya udah, oh iya ini oke lah masuk nih kriteria di TV. Jadi itu mulai awal-awal saya mulai tes untuk kebutuhan jadi wartawan gitu ya. Nah di RCTI pun ternyata nasib saya juga sama. Saya ngelamar di iklan, ternyata iklan tuh nggak ada lowongan. Akhirnya lamaran saya didisposisi ke news gitu ya. Dan ternyata setelah jalan 1 bulan, kalau nggak salah dipanggil dan tes gitu kan. Nah di tes tuh ya nothing tulus aja gitu kan, kayak aduh gila gue nggak pernah jadi wartawan. Udah gitu begitu tes, yang paling gila adalah di dalam tuh yang ikutan tes tuh orang-orang yang menurut saya kayaknya ini lebih layak, karena ada yang Abang None juara gitu kan, ada yang dari model-model gitu. Tulis ya? Dari awal, jadi casting awal ya masih tertulis, itu udah ketahuan tuh. Nah begitu udah tes terakhir itu makin serem. Kenapa? Karena ngumpul semua tuh, yang presenter dari mana lah, yang Abang None lah segala macam. Bilang gila gue Abang Jampang iya kali. Kan nggak ada background di TV juga, nggak jadi wartawan. Jadi saya pikir aduh ya udahlah, nothing tulus aja. Nah terakhir itu begitu, nah untungnya karena saya kebetulan kakak saya udah wartawan juga, jadi dia kasih tahu itu biasanya lu terakhir tuh di ujiannya tuh biasanya ini interview. Jadi interviewnya itu bukan interview lu di interview ke HRD, bukan. Jadi modelnya kayak lu disuruh interview. Nah saya perhatiin aja gitu kan. Sorry, itu barusan bunyi teleponnya siapa ya? Enggak, aku nggak bunyi. Sabda, Mimin iseng banget ya. Mimin mukanya nggak ada, tapi soal handphonenya ada. Matiin. Siap. Ya oke ya. Jadi waktu itu emang tes terakhirnya itu adalah kita dites untuk menginterview senior yang ada di RCTI ya. Waktu itu saya masalah dan waktu itu saya interview dan ke Derajat ya. Ini kalau nggak terlalu senior juga pasti nggak tahu nih Mas Danke ini yang mana gitu ya. Mas Danke ini presenter udah senior banget lah di atas saya gitu. Nah di antara itu ada si yang sekarang mungkin jadi Pemret RCTI ya, Mbak Atika Suri ya, ada Mbak Atika Suri, ada banyak lah. Cuman kebetulan saya waktu itu dapatnya sama Mas Danke. Nah ya udah ini aja nothing tulus gitu, wawancara, interview dia, soalnya saya udah lupa ya waktu itu apa ya, dikasih pilihan gitu, temanya ini segala macam. Nah begitu selesai, udah nothing tulus tuh kayak udah ya elah cuman gue doang kayak nggak ada background. Ternyata ada juga beberapa orang yang nggak ada background. Nah udah lewat berapa ya, 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan nggak ada kabar tuh. Udah saya ngelamar lagi di tempat lain. Tapi ternyata dipanggil. Nah begitu dipanggil itu masih sebar, itu masih agak nyebar sih, belum ke TV semua gitu ya, masih nyebar gitu. Jadi masih umum lah ya, ada perbankan segala macam. Taunya dipanggil setelah sebulan dan langsung suruh tanda tangan kontrak. Kaget juga tuh, kayak aduh berapa orang? Ternyata ada 6 yang lolos. Nah dari 6 itu memang ternyata ada yang juara Abang None di zaman itu ya, 2000 berapa saya lupa tuh waktu itu, 2000 kalau nggak salah dia menang Abang None 2000. Nah terus ada yang dari TVRI, ada satu yang dari TVRI, terus ada yang pemain basket nasional tuh ada 2 orang waktu itu. Terus yang kayak saya juga sama ada satu. Jadi dia anak teknik juga tuh. Dia dari Guna Elektro. Jadi awalnya dia kerja di Guna Elektro. Jadi juga nggak nyambung sama kayak saya. Nah udah habis itu begitu berjalan, waktu itu masih lebih ke siaran ya. Tapi saya udah mulai suka. Saya bilang wah ini accessible banget ini untuk ke berbagai istilahnya berbagai industri ya, berbagai departemen, karena memang benar-benar lintas banget kan kalau kita jadi wartawan gitu. Saya pernah wawancara Fauzi Bowo waktu itu, udah waktu itu dia belum jadi gubernur tuh, masih jadi sekda kalau nggak salah Pak Fauzi itu, saya lupa deh, masih sekda kalau nggak salah. Terus banyak lah yang kebetulan saya wawancara gitu. Nah di saat udah mulai di RCTI itu saya baru ngerasa ternyata jadi wartawan. Waktu itu belum jadi wartawan ya, cuman karena akses berita tuh banyak ke saya merasa kayak ih gila keren juga nih kerjaan gini. Masih keren loh mikirnya ya, belum sampai ke level saya suka atau enggak gitu, masih di level itu gitu.
Tapi juga tidak apa ya, mungkin kalau orang lain kan agak euforia gitu ya, maksudnya, wih gila jadi presenter. Saya tuh belum bisa menikmati karena jujur waktu siaran di awal-awal itu saya ada 1 tahun tuh berkeringat terus. Jadi makeup artist tuh paling susah kalau pegang saya karena selalu basah keringet. Jadi baru satu berita basah keringet, iya ditacap lagi, Karena ditacap memang lagi. awalnya kecemplung tadi, Mas Joy. Karena kecemplung, aku emang nggak passion sebenarnya tadinya. Jadi bener-bener yang kayak takut juga sebenarnya waktu itu siaran, cuma mikirnya kan kayak, aduh, gue udah terlanjur keluar dari minyak, harus tanggung jawab nih ngambil kerjaan baru gitu kan. Akhirnya ya udah dipaksain aja di awal. Tapi sejalan waktu begitu saya pindah ke SCTV, saya mulai bisa menikmati karena waktu itu udah mulai lapangan, sudah mulai jadi wartawan, dan itu juga tidak ada training yang bagaimana yang membuat saya bisa jadi wartawan. Jadi waktu itu dicemplungin juga tuh. Waktu itu di Liputan 6. Di Liputan 6 dulu itu yang training itu Pak Makrun Sanjaya ya. Pak Makrun itu Dan aku juga ngalamin ya. Kalau yang tes interview kan dari waktu itu Mbak Nunung, Pak Makrun, terus Pak siapa namanya? Dulu pemimpin Bang Billy. Oh iya, Pemret juga. Jadi yang di awal yang untuk user itu semua manajer, Mbak Nunung, Bang Billy, terus Mas Iskandar, terus siapa lagi? Pokoknya yang senior-senior lah, ada 5 orang. Nah setelah itu baru Bang Don sama Bang KI terakhir. Jadi prosesnya yang SCTV itu juga ruwet tuh dibandingin RCTI. RCTI cuma berapa kali gitu, cuma 3 kali atau 4 kali tes. Nah SCTV waktu itu tesnya sampai 7 atau 8 kali gitu, baru akhirnya diterima gitu ya. Dan itu saringannya paling, filternya paling rapat. Filternya paling rapat karena saya dikasih tahu Pak Makrun waktu yang saya ikutan itu tesnya itu yang masukin lamaran ada sekitar 5.000-an orang waktu itu untuk keperluan. Orang semua itu? Orang semua itu? Mungkin ada yang daun-daun juga barangkali ya, saya juga nggak tahu. Atau ada bakteri di antara itu. Yang disebut Mas Joy tadi ada Mbak Nunung, Bang Don, Pak KI, Karnilias ya. Itu kan mereka semua udah berkeliling Indonesia. Dalam artian udah pindah-pindah ya. Mbak Nunung sekarang masih di Metro ya, dari Liputan 6 sempat ke Berita 1, kemudian sekarang di Metro. Bang Don dari Liputan 6, kemudian juga sempat di Berita 1, kemudian sekarang di Metro. Pak KI di TV One, sekarang Pak KI sehari Selasa udah nggak ada lagi, sedih. Terus apa yang membuat Mas Joy tetap, apakah karena memang benar-benar loyal terhadap, ada dua nih, loyal terhadap Liputan 6 atau loyal terhadap profesi jurnalis? Kalau saya yakin teman-teman yang udah pindah pun sama seperti saya, jadi loyal sama profesi jurnalis. Jadi Anda tuh kalau misalnya belum masuk itu Anda akan ngerasa kayak gila, kerjaan wartawan tuh capek banget, terus kayak capek sih. Capek ya, maksudnya kayak jam kerjanya juga kadang nggak jelas gitu ya. Jadi on call, terus kemudian ya pengorbanan banyak lah. Mungkin yang nggak pernah ngerasain sering jadi sama pacarnya sering salah paham, putus, pacaran lagi putus. Dikira kita playboy, padahal kita tuh ya ada sih playboynya juga dikit ya. Tapi maksudnya tapi karena jarang ketemu, karena kerjaan cukup padat ya, jadi agak susah. Jadi kalau misalnya loyal, saya rasa semua orang loyal sama profesi. Nah kemudian kenapa pilihannya saya tetap ada di Liputan 6? Saya tuh mikirnya gini, dulu saya mikir saya akan coba untuk berpikir berkarir di Liputan 6 gitu ya. Jadi setelah menemukan bahwa jadi wartawan itu adalah passion saya, itu ketemunya berjalan dengan waktu ya, jadi nggak langsung gitu. Ternyata saya nemuin bahwa gila ya jadi wartawan tuh menarik gitu. Kebetulan saya juga di awal tadi mungkin udah sempat Mas Abda sampaikan juga, saya lebih banyak berkarir di kriminal. Sampai hari ini pun ternyata ya masih di kriminal walaupun tidak kriminal murni ya. Tetapi memang itu jadi kayak spesialisasi buat saya gitu. Jadi dulu itu saya bangun pertama kali di Buser ya. Jadi saya jadi wartawan di situ sekaligus jadi presenternya, dan saya nemukan banyak sekali hal-hal yang menarik di situ gitu ya. Karena kita jadi tahu bagaimana ngejar berita TKP ya, kita bisa dapat berita-berita yang eksklusif yang tidak semua stasiun dapat gitu, dan itu luar biasa ya adrenalinnya. Terus kemudian ada pride juga di situ, dan kita juga jadi kayak semacam tolak ukur buat TV lain gitu, karena kita termasuk yang duluan. Pride itu masih ada nggak sekarang? Kenapa? Pride itu masih ada nggak sekarang?
Kalau dulu kan memang TV tidak terlalu banyak, media nggak terlalu banyak. Sekarang ada media online, ada segala macam. Dulu kita kalau ke lapangan, saya juga di Buser juga lama. Kok kita nggak pernah liputan bareng ya? Enggak dong, kamu kan ini adik kelas ya kan, junior, my junior ya kan. Nggak pernah ketemu maksudnya kalau lagi nongkrong di Kita bareng di Bang, tugasannya. Kayaknya kamu masuk tahun berapa? ya ketahuan umurnya deh. Ya udah nggak usah dibahas. Ya, jadi sebenarnya apa? Buser 2004 2005 itu Mas Jun mungkin di ini ya, di liputan khusus ya, jadi nggak Ya, pernah. liputan khusus waktu itu. Jadi kemudian pas 2005 itu aku udah dipindahin ke sosial masyarakat, udah ke Sosmas. Sosmas Itu ya. pindah. Itu menjelang aku jadi mulai pegang produser di Buser tuh. Januari 2006 kan aku jadi produser di Buser kan. Nah, mungkin pertanyaan kamu kan, orang lain loh udah jadi apa gitu ya. Kan yang angkatan saya tuh mungkin kalau teman-teman tahu ada Aryo Ardi, itu angkatan saya. Kemudian ada Mbak Rike ya, Rike Amru, itu juga angkatan saya. Terus kemudian ada Eva Yunizar, itu angkatan saya. Alvito lebih senior sedikit ya. Sebenarnya Eva juga agak lebih senior sedikit dari saya, tapi ya nggak beda jauh sebenarnya karena sama-sama Vito sekarang di Detik kan, mereka yang disebutkan ini sekarang mereka masih jadi wartawan, mereka masih jadi jurnalis ya, Mas Vito jadi di Detik. jurnalis. Tapi mereka memang berkarir ya, jatuhnya jadi wartawan yang berkarir karena mereka mencapai posisi-posisi yang sudah sangat settled dan prestisius gitu ya di dunia jurnalistik. Nah, pertanyaan kemudian kenapa saya masih bertahan di sini? Salah satunya adalah karena karya. Jadi saya tuh kebetulan pegang satu desk yang namanya investigasi, dan itu udah cukup lama saya pegang dari tahun 2010 kalau nggak salah, jadi udah 11 tahun. Dan kebetulan memang di sini pun di Liputan 6 tidak banyak orang yang bersedia mengambil pekerjaan ini gitu ya. Jadi ini satu dari sedikit sekali pekerjaan yang orang nggak terlalu pengen pegang gitu, karena katanya ada ya banyak ini ya konfliknya dan seterusnya gitu. Tapi kebetulan saya memang suka gitu, waktu itu saya putuskan memang ya udah saya ada di sini. Nah, misalnya ditanya apakah tidak ada tawaran dari TV lain? Ya alhamdulillah ada beberapa TV yang menawarkan ke saya sejak tahun 2004 atau 2005 itu saya udah dapat penawaran untuk pindah gitu ya beberapa kali, dan kawan-kawan yang saya sebut tadi itu pun sempat hampir barengan cabut pindah ke satu stasiun yang lain, tapi entah kenapa waktu itu saya tidak ambil gitu ya. Itu tawaran-tawaran itu terjadi bertahun-tahun ya, sampai kurang lebih 2016 2017 gitu ya, masih ada tawaran-tawaran seperti itu. Nah, akhirnya saya tidak pengen lompat-lompat, itu salah satunya begini. Satu, pengen fokus aja di sini ya di Liputan 6 karena memang saya sempat kepikiran untuk mengakhiri karir saya itu di jurnalistik itu di sini ya, di luar bahwa saya mungkin nanti akan tetap berkarir sebagai, kalau wartawan itu kan profesi ya, hitungannya bukan dia bukan pekerjaan ya, tapi profesi. Tapi untuk perusahaan mungkin saya akan ya sudah gitu. Saya sudah tidak terlalu pengen lompat lagi. Nah, kemudian orang bertanya, kok bisa begitu? Nah, karena mikirnya gini loh. Jadi di satu sisi kita juga harus lihat realitasnya seperti apa gitu kan. Bahwa ternyata di perjalanannya kita juga sadar bahwa jadi wartawan itu ya ada situasi di mana kita juga butuh membangun apa yang kita punya sendiri. Nah, sebenarnya saya sudah lakukan itu sejak beberapa tahun yang lalu gitu ya. Dan saya merasa di SCTV ini saya masih bisa lakukan itu sekaligus mengerjakan pekerjaan saya dan tidak terganggu gitu. Dan itu waktunya fleksibel, udah bisa diatur. Waktunya cukup fleksibel, jadi saya bisa atur, dan tayangan saya pun masih cukup diminati ya. Ini kalau saya ngomong diminatin banget, gila gue GR banget gitu kan, enggak lah. Ya tapi kalau orang nonton tuh ibaratnya share rating saya masih oke lah, masih masuk di di angka psikologis yang dibutuhkan sama kantor gitu. Jadi kalau dibilang saya habis, saya juga nggak habis gitu. Hitungannya kenapa? Karena saya yakin orang kerja di wartawan tuh basisnya kreatif gitu ya, kreativitas. Jadi bukan cuma sekedar, oke, gue nulis berita nih begini-begini. Nah ini banyak yang di luarnya juga salah gitu. Dipikirnya kita cuma nulis berita, padahal enggak. Waktu kita bekerja jadi wartawan, ya, ini yang saya tahu kalau di TV, itu juga kita harus bisa bikin kreatif program yang membuat orang tuh dapat manfaat, tapi juga bisa sekaligus menikmati acaranya. Jadi dapat edukasinya, tapi entertain-nya juga dapat gitu. Nah itu yang kebetulan saya kerjakan sekarang sebagai salah satu kreatif di Liputan 6 gitu ya. Jadi saya pegang program,
Kemudian saya juga masih siaran sampai hari ini. Kira-kira gitu, Mbak Nastiti. Mas Joy, boleh nggak nanya yang agak private sedikit? Boleh. Kenapa Mas Joy memilih lokasi di depan lemari wanita? Ini kebetulan aja sih, karena dekat sama pintu keluar sebenarnya lebih ke situ ya. Sebenarnya lemari wanita, ini luas. rok, celana, bra, aduh bawahan sekali. Bawahan, rok, celdam. Loh kok ada celdam? Enggak, ini celana doang kok. Enggak pakai dam ya. Kalau dam itu yang saya tahu dam itu bendungan. Jadi celana dan bendungan itu maksudnya gimana ya? Membendung apa gitu? Itu yang aku jadi pikiran jadi. Padahal NCT Tower itu di mall ya, di Senayan City yang megah ya. Kenapa milihnya di depan lemari wanita? Itu pertanyaan loh, pertanyaan serius itu. Ya ini tadi alasannya karena pintunya dekat sebenarnya, pintu keluar itu dekat. Aja. Okay. Kalau misalnya saya posisinya di sana, begitu ada orang buka pintu tuh jadi keganggu gini-gini. Boleh nggak dilihatin sekitarnya? Nggak kelihatan kalau dia cuma. Dilihatin sekitarnya dong sedikit. Oh ya, oke. Nah ini ruang rias kami, ya kan? Ini ruang riasnya segede gini nih, segede alaihim. Wow. Kursinya merah ya? Nah, kursinya mirip mana? Kursinya kalau kursi saya enggak kok, hitam. Ya, tenang. Jadi pemilihan kursi itu mungkin juga ada kaitannya sama ruling party atau enggak gitu, nggak ada ya? Enggak sih, enggak ada sama sekali. Itu kayaknya merah-merah itu kayaknya lebih kepada selera orang yang di dalam sini ya, yang bertanggung jawab ya. Saya nggak tahu juga tuh kenapa harus. Coba sebelah kanan lihat lemarinya, coba. Lemarinya, ya kan? Oke. Jadi ini teman-teman. Nah, kok dibuka gitu ya? Ini ada baju-bajunya. Rok, bawahan, oke lengkap ya. Bawahan tuh ya. Jadi presenter tuh kadang kalau datang nggak bawa bawahan ya, nggak pakai bawahan ya. Kadang-kadang kita cuman gitu doang ya, pakai sarung gitu ya. Terus siaran sambil sarungan. Presenter NU. Oke, selamat datang buat teman-teman yang baru join di channel YouTube Serikat News. Kita lagi ngobrol-ngobrol bicara jurnalistik. Tema malam ini adalah menebar cinta dan kebahagiaan melalui karya jurnalistik. Tadi kalau didengar sekilas dari Mas Jo yang sudah hampir 20 tahun berkarir di Liputan 6, sepertinya memang cinta itu lebih dikedepankan ya. Setelah kecemplung tadi karena cinta dengan pekerjaan, terus waktunya yang fleksibel, aku coba ngerangkum nih, aku coba summary udah aku tulis. Dari passion, dari dari pergaulannya yang sudah dinikmatin, tapi kenapa Mas Joy sendiri belum menemukan cinta? Ini pertanyaan agak susah dijawab ya. Dia sudah menemukan cinta, baca buku dan cinta ini sama pekerjaannya, tapi dia baca sendiri buku Apple Strudel nih aku jadi tambah twisting gitu loh ya. Jadi twisting gitu baca-baca percintaan itu. Kenapa begini percintaannya gitu kan? Jadi nggak pusing jadinya. Tentang Apple Strudel, tentang buku Apple Strudel ya, ini buku saya, buku pertama. Nanti akan ada giveaway, ada buku. Caranya teman-teman yang lagi nonton kirim pertanyaan lewat chat. Nanti di Sabda yang akan pilih nanti. Ada dua penanya yang akan dikirim buku ini. Ada cap bibirnya. Tuh, ada cap bibirnya. Ada cap bibirnya. Oh aku nggak ada. Ayo nggak dikasih cap bibir. Coba ya, nggak usah ikutan ke situ deh. Jawab aja tadi pertanyaan. Jadi, oh ya itu salah satu yang nggak boleh dijadiin alasan, tapi ternyata cukup signifikan terhadap kenapa saya belum ambil keputusan. Jadi sebenarnya kalau pacar mah banyak ya akuin aja lah gitu ya. Kalau mantan, bukan pacar, sorry, mantan pacar banyak. Tapi yang akhirnya serius tuh ya sampai hari ini ya belum ketemu. Kalau udah ya jelas saya pasti udah nikah gitu ya. Cuman kebanyakan tuh kita bermasalahnya itu di waktu ya, zaman dulu terutama. Jadi waktu kalau sekarang ini lebih fleksibel ya. Zaman-zaman awal saya jadi wartawan tuh saya sering nggak pulang ke rumah. Jadi nggak pulang ke rumah saya, tapi pulang ke rumah yang lain. Nah, cepet banget sih ininya nangkepnya. Bisa. Ngalamin ya? Enggak. Kalau aku waktu di Liputan 6 kosnya kan di belakang gedung Mitra. Jadi anak baik-baik. Kosan mahal, 450.000 per bulan waktu 2005 something itu. Jadi zaman dulu mahal segitu ya? Mahal banget. Sudah eksklusif. Kamar mandi di luar.
Kamar mandi di luar mana? Di luar pagar. Jadi itu yang membuat semakin ke sini perempuan semakin apa, karena wah, kalau saya masih single juga saya terus terang males aja sih ketemu sama cowok yang kayaknya kok workaholic banget, terlalu Nah, terlalu banyak kerja, terus udah gitu yang dikerjain yang kriminal, yang apa, mantap tuh ya. investigasi-investigasi gitu, Heeh. ada, apa, servis ponsel lah, terus ada tahu ada apa namanya, ada rasa kaki lah, apa, Saus tomat rasa kaki. saus tomat rasa kaki, kan jadi males, kenapa lebih ngurusin saus tomat rasa kaki sama servis ponsel dibanding sama pacarannya, kan gitu pasti. Tapi Mas Joy, ini sebenarnya saya nge-link ke satu, temuan, apalagi ini kan di kota besar, terutama di Jakarta ini kan, Ya. mmm, cowok yang usianya 30 ke atas tapi belum nikah-nikah, Mhm. ya itu kalau dia tidak, nggak itu gitu. Kalau Tuh. nggak itu gitu. Nih, kalau nggak itu, gitu. Jadi gimana untuk menjawab pertanyaan itu? Kan pasti, bapak ibunya Mas Jo juga pasti udah capek juga kali ngingetin, "Kapan sih lu mau kawin? Kapan sih lu ngasih cucu?" Gitu kan. Mhm. Jadi gimana untuk menjawab itu gimana? Eee, Sebenarnya sih kalau itu mereka percaya, karena kan sebenarnya dari, sekian banyak mantan-mantan itu kan ada beberapa yang saya bawa ke rumah Sekian gitu banyak kan. tuh berapa sih? Lumayan lah, kalau cuman belasan puluhan sih nyampe kayaknya. Oh, Puluhan kali ya, heeh, puluhan lah. aku kalah kalah angka ya? Oh, jauh jauh, Dek, jauh kalau Ini pengalaman nggak ngaku-ngaku kan? enggak ngaku-ngaku. Oh, iya. Faktanya begitu. Cuman, karena sudah pernah dibawa ke rumah, jadi orang tua saya tuh pernah begini bilang, waktu itu kebetulan memang belum dibawa ke rumah ya, setelah bertahun-tahun belum dibawa ke rumah. Ayah saya Diajak gitu, jangan dibawa gitu loh, diajak ke rumah. Dibawa itu diajak kan ya, kayak kelinci dibawa ke rumah. digeret ya kan, digeret ke rumah ya kan. Mmm. Nah jadi waktu itu ayah saya sempet bilang, "Kamu tuh seneng sama perempuan kan?" Loh kok ada pertanyaan itu loh, Dek, aku Oh, langsung sempet kayak gitu? heeh, jadi aku bilang gini sama ayahku, "Loh iya suka lah, masa nggak suka?" Gitu. "Ya ini dong, buktiin dong, kok papi nggak pernah lihat kamu bawa perempuan?" Akhirnya aku ngajakin, mantanku tuh ke Yang rumah, namanya siapa ini, yang namanya siapa? namanya Ria, dokter Ria gigi. ya? Dokter gigi Ria. Nonton nggak dia hari ini? Enggak lah, dia nggak tahu ada ini kayaknya. Jadi dokter gigi Ria ini adalah salah satu yang serius sama saya waktu itu dan saya bawa ke rumah. Karena Masih suka prinsipnya kangen? gini, kalau saya tuh nggak mau bawa cewek ke rumah tuh kalau nggak pikirannya mau dinikahin gitu kan. Jadi memang sama si dokter gigi ini emang saya rencananya waktu itu emang mau nikahin dia. Cuman Masih suka ada kangen? satu dan sebab lainnya akhirnya membuat kita tuh jadi nggak jadi lah kira-kira. Masih Salah suka satu kangen nggak? kenapa? Masih suka kangen nggak? Susah juga jelasinnya. Tapi yang jelas dia jadi dokter gigi saya sampai sekarang. Oh, oke. Jadi Profesional. karena kebetulan, dia ini bagus banget ya jadi dokter gigi. Jadi, buktinya bukan di akunya, kalau di akunya kan mungkin masih ada rasa cinta gitu misalnya, cinta, tapi ini enggak. Ini karena papi mamiku tuh cocok banget. Jadi kan kalau orang tua tuh agak susah ya kalau ke dokter gigi ya, karena mereka kan biasanya giginya udah lebih inilah, lebih susah diurus gitu ya. Nah, tapi sama mantanku ini, papi mamiku tuh bener-bener nyaman gitu. Jadi ya sama sampai hari ini ya dia jadi dokter gigi keluarga kita lah gitu. Nah itu Bayarannya sampai sama? Atau lebih murah? bayarnya biasanya sih lebih dimurahin sih dibanding yang lain nah, gitu. Jadi kalau misalnya ditanya pernah nggak serius, pernah beberapa kali gitu ya, dan sempat juga yang sama sesama jurnalis. Ada beberapa yang kebetulan sempat ya kita inilah coba untuk Sebut nama Mas, kalau jadi jurnalis itu kan harus transparan ya, jangan janganlah nggak enak sama orang mawar, orangnya melati, udah nggak zaman lagi. orangnya soalnya masih aktif kan, masih masih kerja jadi wartawan juga. Tapi ada beberapa yang juga mungkin Mbak Nastit ini juga kenal. Jadi Oh, yang itu? coba dengan orang yang sama-sama wartawan, ternyata malah lebih rempong karena kan dia sibuk, kita sibuk ya, nggak nemu gitu. Itu kayak udah bolak-balik sering banget. Nah, coba yang industrinya beda, yang ada dia cemburu banget sama kita gitu. Itu bolak-balik ya begitu deh. Jadi Kayak cemburu. apa sih emang tipenya Mas Jo itu yang kayak gimana sih? Mas Jo kan orang Padang, harus orang Jawa kah? Harus sama-sama Padang kah? Kalau aku sih sebenarnya dulu tuh pengen dapetnya orang Jawa.
Jadi kalau dulu ya. Kalau sekarang sih ya udahlah siapa aja gitu, yang penting cocok ya. Siapa aja. Siapa aja tuh kesannya kayak putus asa ya, Bu. Oh my god, parah banget. Ada yang nanya private ke saya. Hai Opi, Opi masih nonton. Opi senior adik kelasnya Mas Joy. Barengan saya di Liputan 6 dulu. Okay. Kalian ngedate ya, kalian ngedate lewat Zoom. Terus ada lagi yang nanya, kenapa lu pernah nggak pacaran sama Mas Joy dulu waktu baru sedekat apa hubungan kalian? Ada yang nanya. Kalau boleh dijawab, aku dulu atau Mas Joy dulu nih? Kenapa dulu kita kenal deket tapi nggak pacaran? Ya, Nastiti dulu boleh. Aku dulu ya, nggak boleh nyontoh ya, nggak boleh nyontek ya. Nggak nyontoh. Jadi kalau mau menggambarkan sedekat apa saya Mas Joy saat ini, setelah saya udah nggak di Liputan 6 sekalipun, kita masih suka ketemu makan siang karena dia kantornya di Sensi, kantor saya di Senayan di DPR, jadi kadang suka iseng aja Mas makan yuk, jadi cepet. Kantornya di mall, keren banget kan. Jadi untuk menggambarkan sedekat apa, ingat Mas Romi kan, Romi Fibri? Fibri ya. Mas Romi kan juga pernah diundang Serikat News untuk kayak gini, bikin dialog kayak gini. Terus Mas Romi nanya, aku kirim promo acara kita ini. Okay. Terus nanya-nanya kabar segala macam, ya biasalah. Sekarang gimana, sibuk apa segala macam, anak berapa gitu. Giliran pas nanya anak, nanya keluarga, saya tanya, anak 1 sama Mas Joy belum. Hahaha. Terus ini untuk menggambarkan, bener nggak ini? Kalau untuk menggambarkan sedekat itu saya sama Mas Joy ya kayak gitu. Jadi apapun yang dia lakukan, apapun yang saya lakukan, kayaknya kita bakal beranjak lebih dari itu ya. Tapi mungkin juga dia dulu karena di SCTV aku masih Kepangan 2 yang baru lulus dari Semarang gitu kali ya. Jadi belum masuk dalam Sadar. Kalau Mas Joy gimana menggambarkan kalian sedekat apa? Ya sebenarnya tadi udah diceritakan sama Nastiti. Jadi dekatnya itu mulainya dari kapan aku juga lupa. Deg-degan ya? Dingin nih tanganku. Yang jelas tuh mulai dia siaran di Buser itu kita udah mulai deket tuh. Aku ingat ya waktu itu. Karena kebetulan kan sama-sama siaran di Buser juga. Aku juga di siaran di Buser. Jadi sering ngobrol, terus kemudian Nastiti ini tipenya yang pengen taunya tuh gede lah gitu. Ini kalau kayak gini gimana Mas? Pokoknya banyak lah, dia suka banget nanya hal-hal ya di zaman itu. Dan itu kemudian berlangsung cukup panjang, dan walaupun dia udah keluar sekalipun, ternyata kita masih sering kontakan, dan kayak ngupdate satu sama lain gitu loh. Kak lagi sama siapa sekarang? Dia kan paling hobi gitu, nanyain kamu lagi sama siapa sekarang gitu ya. Aku sampai oke, ini kayaknya udah pertanyaan ke 1000 kali gitu kan. Yang terus kayak setiap kali sama siapa terus beda lagi, nanti ketemu dia kapan udah beda lagi. Dia ini sebenarnya nggak sadar, saya ngomong tadi bahwa ya kalau cuma pas mantan sih banyak. Ya sebenarnya dulu tuh suka ngomong sama dia, nih hari ini sekarang sama si ini, besok ketemu sama si ini, besok sama si ini. Jadi udah tahu sebenarnya, cuman dia lupa atau gimana, saya nggak ngerti lah. Dan bahasa basi juga nanya, soalnya pasti jadi namanya beda-beda. Iya, dan kebetulan juga dia ini sering diskusi lah sama saya berbagai hal, pekerjaannya maupun pekerjaan saya yang ada di kantor gitu, atau dia lagi usaha atau apa, dia sering cerita gitu. Jadi kayak ya kalau dia ceritakan saya jadi cerita juga. Kedekatan ini benar-benar karena memang kita sering ketemu gitu loh. Jadi ketemuan, telepon. Ya udah akhirnya jadi kayak gimana ya? Kayak kakak ade lah, gimana sih? Yang dekatnya itu kadang-kadang kalau nggak denger, ini kok tumben ya seminggu ini nggak ada kabar, terus WA gitu. Lagi di mana nih? Gitu. Paling nanya. Sweet banget sih dia. Ya nggak sih gitu kan, kita kan biasa gitu kan. Lagi di mana? Sweet banget sih dia. Nanti dia bilang aku lagi siaran Mas, mau makan kapan gitu ya. Udah terus kita janjian makan. Terus ini loh salah satu yang membuat hubungan kita erat itu adalah kita sering membahas hal-hal yang tidak penting. Jadi karena terlalu banyak hal tidak penting dibahas, kita jadi deket gitu loh ya. Gosip-gosip yang sebenarnya tidak hangat-hangat banget juga, ya udah agak-agak basi kan. Membahas yang nggak mutu, yang nggak penting-penting tuh penting lah, pokoknya nggak mutu-mutu ya. Jadi Anda kalau pengen hubungan Anda berhasil sama banyak orang, banyaklah berkata-kata yang tidak mutu.
Aduh, lucu ya. Dan ada saya sempat menyesali satu hal yang membuat saya lebih dekat sama dia. Dan mungkin dia juga sempat nggak tahu dia ingat apa enggak ya. Ada satu kejadian yang buat saya itu penting banget dan saya merasa menyesal waktu itu karena saya agak sedikit tense dikit lah, sebenarnya nggak terlalu tinggi ya. Tapi itu bikin saya tuh jadi kayak nyesel dan habis itu saya tuh Saya nggak butuhin pengen dulu kayaknya. dia tuh apa ya kayak kecewa sama saya gitu. Akhirnya ya udah gitu kita pasti ingat kan? Ingat ya? Yang kamu minta tolong sama aku waktu itu apa sih iklan apa gitu? Minta tolong ngedap atau apa terus aku agak emosi. Oh, waktu aku masih di konsultan politik ya, masih di Fox Iya, ya. heeh. Minta Mas Joy untuk dubbing, dia Hmm. datang, aku jemput di depan lift, tiba-tiba dia bilang, aku harus pergi nih, nggak jadi. Oke, nggak jadi deh, tutup nih. Udah selesai. Saya Pokoknya pokoknya intinya mengecewakan lah waktu itu tuh mengecewakan banget dan ya udah habis itu aku nggak kayak gitu lagi gitu ya. Karena memang nggak tahu sih ya kalau dibilang deket itu lebih kayak nggak pengen saling ngecewain ya sama juga dia juga selalu kayak gitu nggak pengen ngecewain aku juga walaupun dia sering yang kayak tiba-tiba Mas bisa nggak jam 10 padahal jam 9 aku baru buka mata gitu oke bisa langsung nyampe parah banget ya lebih tapi gitu mungkin itu yang bikin kita ini ya, kita langgeng ya. ya karena ya aku gimana ya aku ya udahlah gitulah pokoknya cocok lah bingung juga mau cerita Tapi kecocokannya dilematis anak-anak zaman sekarang kan ketika mereka bersahabat, terus jadi pacaran, terus mereka putus, mereka nggak bisa bersahabat lagi, betul ya kan? Itu karena kita memang dari awal nggak ada naksir-naksiran gitu ya. kali ya. Jadi nanti Ya. jangan sampai pertanyaan lagi kenapa nggak naksir. Jangan ya, susah dijawab ya. Ya, soalnya kalau ngomong pertemanan kan udah terlalu panjang belasan tahun Ya. ibaratnya gitu loh. Oke. Dan kebetulan intens ya. Jadi itu sih yang bikin kenapa kita deket banget. Jadi lebih karena intens. Jadi kalau dipikir-pikir, aku juga punya beberapa sahabat yang ya sering ngobrol juga, tapi akhirnya nggak intens kayak Mas Titi. Emang akhirnya jadi kayak ada kecanggungan gitu. Dan aku bersyukur aku tidak begitu sama dia sehingga kemudian sampai hari ini pun ya kita nggak jaim-jaiman ya maksudnya kalau ketemu Iya. udah kacau-kacauan begitu Dan Mas Joy mungkin karena kenal sama suamiku juga kali ya, jadi visi juga nggak pernah ya kan? kenal baik sama suami Ketemu, Nasti juga dulu pernah apalagi main kalau tenis udah bareng weanan. zaman dulu waktu masih di SCTV kita suka main tenis bareng juga kan aku kebetulan Oh ikutan iya. ya Mungkin itu juga kali ya. Jadi ini tips juga nih buat teman-teman yang masih bersahabat, lawan jenis, mungkin mesti dikenalin dengan pasangan supaya mereka, betul apalagi bahasa-bahasa kita kan kalau weanan pakai sayang-sayangan lah, pakai nggak mutu gitulah ya. ya, Kalau dicek handphonenya udah ngerti. Cheers buat persahabatan kita, Mas Joy. cheers Yeay. Ding. Kita masih punya berapa menit lagi ya ini, Mimin? Tunjukkan mukamu, wahai Mimin. Oke, sambil nunggu Mimin menunjukkan mukanya, mungkin Mimin lagi ke belakang. Apa pesan Mas Joy untuk teman-teman yang tadi, yang kemudian sudah terjawab kan? Oh, ternyata kalau mau jadi presenter, mau jadi jurnalis, mau jadi wartawan, itu nggak selalu melewati melewati jenjang kuliah atau jurusan yang linear gitu. Tapi sebelum itu dijawab, belum, itu buat terakhir, buat gongnya. Sebelum itu dijawab ada ini pertanyaan yang mesti dijawab cepat ya. Pertanyaannya ya atau tidak, 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi pertanyaan yang exact ya, nggak perlu dijelasin kenapa dijawab itu. Siap? Mulai. Belum ada pertanyaan. Terus pertanyaannya keselip lagi, terus bingung mana ya tadi udah disiapin gitu. Pertanyaan pertama. Ya. Merah apa kuning? Merah. Boleh lebih cepat lagi ya jawabnya ya, nggak pakai mikir. 1 tambah 2. 3. Prabowo apa Jokowi? Prabowo. Cari pacar baru atau balik mantan? Cari pacar baru. Yeay, sukses. Jadi wartawan atau pengusaha? Pengusaha. Tapi karena gini, ada jawabannya itu. Karena kalau jadi pengusaha tetap bisa jadi wartawan.
gitu. Kenapa? Jadi Karena wartawan wartawan? tadi, wartawan itu kan profesi, bukan Oke. pekerjaan kan. Jadi pengusaha, jadi wartawan nggak bisa jadi pengusaha? Jadi wartawan kalau kita benar-benar mendedikasikan waktu, nggak mungkin jadi pengusaha, nggak mungkin. Iya, Karena karena kita udah udah konflik. pasti kejebak sama ya segala inilah apa namanya isu ya yang perlu kita garap setiap hari dan itu butuh fokus yang sangat gila banget Dan ada gitu. konflik of interest. Kalau Mhm. dulu Dan waktu ya saya betul, jadi tidak ada konflik of interest, benar, Mas Titi mhm, benar. kan harus imparsial, harus nggak Ya, harus netral ya. mhm, Kalau dulu pesen pesen bapak saya ketika SD kayak Mas Jo itu, kita dulu tontonannya di Dunia Dalam Berita kan, kita. Berarti kita apa, seumuran ya, Dek? nggak juga, nggak. Jadi jadi dulu itu saya ditanya, "Cita-citamu apa?" Nanti Heeh, kalau gede mau jadi apa, mau kerja jadi apa, kan belum ngerti ya. Cuman mhm, karena saya sering nonton Dunia Dalam Berita jam 9 mhm. pasti itu di depan TV, depan TVRI itu. Saya jawab, Oh "Saya duduknya mau depan jadi" TVRI? di Solo, jadi Iseng banget tentara. nih TVRI Solo, ya Allah. Terus, ditanya, "Saya mau jadi pembaca berita." Taunya pembaca berita, karena seolah-olah kayak, wah tahu semuanya gitu kan. Terus saya Mhm. mikirnya, wah berarti ini Mbaknya sama Masnya ini, eee, apa namanya, ngafalin Berita. ngafalin naskahnya sebelum Hebat siaran banget tuh gitu ngafalin ya. naskah. Mhm. Waktu Terus itu kamu kayaknya bohongin pasti? Kamu waktu itu bohongin pasti? "Iya bener, saya hafalin itu semua." Pasti gitu kamu jawab. tapi Apa ya? waktu itu emang tahun 80-an, TVRI udah pakai prompter? Ada Udah prompter ya? udah pakai prompter. Tapi prompter yang TV dibalik itu kali ya? TV dibalik Iya terus di pokoknya depan dia apa, iya laptop betul, pokoknya, komputer dibalik. udah pakai prompter. Pokoknya pakai tulisan lah ya di depannya ya. Nah itu saya mikirnya gitu, pinter banget, terus, pas mereka baca juga saya ngikutin, bapak saya juga dulu langganannya ini kan, Kompas juga jadi, sering baca gitu. Awalnya dari situ, tapi bapak saya pesan, "Kalau kamu mau jadi wartawan, mau jadi jurnalis, berarti kamu nggak bisa kaya, jangan ngarep kaya jadi jurnalis," katanya begitu. Mhm mhm. Tapi ya Ya benar, kita juga bisa lihat jurnalis-jurnalis yang kaya kan, Mas Joy salah satunya juga yang kaya. kayak kayak hati, cie. Kembali ke masalah cinta, ada nggak kemudian target berikutnya? Kan kalau kembali ke tema besar kita menebar cinta dan kebahagiaan melalui karya jurnalistik, itu sudah. Jadi karya-karya jurnalistik yang dihasilkan oleh Mas Joy itu juga berangkatnya dari passion, dari cinta tadi, dari kepuasan ketika sudah itu ditayangkan dan bermanfaat untuk orang banyak, meskipun Ya, ada juga sebagian tayangan tadi, mungkin bukan sebagian tayangan ya, hampir semua tayangan investigasi tadi mengundang emosi ya, mengundang emosi orang, ya jiwa. orang yang bukan orang yang bisnis itu saja, misalnya kayak saus tomat rasa kaki tadi, misalnya orang yang bisnis pasti, wah sialan ini beritaku kok diangkat kayak gini gitu kan, jadi terganggu pemasukan mereka mungkin. Tapi bagi penikmat mie ayam pinggir jalan pun jadi agak-agak risih gitu. Ganggu juga, Tapi betul. mungkin itu yang bikin enak. Terus Rasa jempolnya ya, mhm. ya kayak gitulah misalnya ya. Kalau dari karya sudah menebar cinta dan kebahagiaan, kalau untuk target pribadi atau cita-cita habis ini mau pacaran sama siapa, ini Ya titipan dari produsernya intinya yang sih, lebih pribadi. intinya sih kalau apa dari, masukan dari teman-teman, cepatlah nikah mumpung Covid, biayanya kecil. Itu kayaknya menarik juga. Kita harus sangat efisien ya kan dalam hal pernikahan ini. Gimana Oke, caranya daripada buang duit ya kan bisa beli rumah ya kan, bisa beli segala macam. Pernikahannya kayak teman-teman saya ini loh, bahkan yang kaya-kaya juga cuman ngundang 10 orang. Wih gila luar biasa loh, menarik itu. hybrid ya, ada offline ada online gitu ya. Terus dikasih yang online-nya udah di streaming ya kan. Beres tuh. Itu kayaknya menarik sih menurut saya dan ya itu jadi salah satu target sih sebenarnya karena hmm, ya udah harus dikasih. Kalau itu kan bukan kayak paksaan ya. Ada orang bilang jangan kejebak dengan karena umur terus jadi pengen buru-buru nikah enggak gitu. Itu memang harus ditarget. Kalau nggak ditarget memang ya udah kita lupa aja gitu. Tahu-tahu usia udah nambah terus gitu kan. Ya ujungnya sih harus tetap nikah Jadi gitu. sekarang pacar udah ada atau belum? Um, mau diakui gimana ya ya udah aku ngomong aja lah aku udah punya pacar sekarang gitu nah tapi ya udah gitulah dijalanin aja gitu kan. Nantinya akan seperti apa mudah-mudahan satu frekuensi ya kan dan bisa sampai selesai karena sebelumnya juga udah ditarget nikah nih udah berapa kali nih yang terakhir-terakhir 3 terakhir yang putus ini semuanya target nikah tapi
kejeglong aja nggak tahu kenapa kejeglong lagi udah capek banget dah. Ya mudah-mudahan yang kali ini lancar lah, smooth ya. Jadi gitu kira-kira. Pertanyaan cepat. Oke. Cari pacar baru atau balik sama mantan? Cari pacar baru kan? Tapi kan udah punya pacar, masa mau cari pacar lagi? Ya kan nggak jadi mantan juga, masalahnya gimana? Posisinya kan masih, ya kan? Itu pertanyaan untuk menguji konsistensi. Oke. Okay. Puan Maharani atau Ganjar Pranowo? Ganjar. Arab Saudi, best friend atau temen doang? Temen. Doang. Temen doang. Jadi termasuk yang sakit hati kita nggak jadi berangkat haji ya? Nggak kan, aku udah haji loh, jangan salah. Maksudnya Indonesia. Sudah wah haji Joy Astro. Oh ya, tapi nggak tampak religiusnya ya? Gitu. Jadi kalau aku mau kelihatan religius bisa sih sebenarnya. Jadi nanti aku ngomongnya hanya stinting, jadi pakai kol-kolah gitu ya. Jadi kelihatan religius. Salah satu pembicaraan yang nggak mutu itu kayak gitu ya, yang kita obrolin ya. Okay. Mas Joy, saya tahu ini Mas Joy harus pamit. Sekarang kita udah jam 8.14. Mungkin berapa menit lagi? Mimin belum juga menunjukkan batang hidungnya. Mimin lelah. Seperti Mimin lelah. 10 menit lagi. 10 menit. Tuh, aku udah kasih tuh di kepala. 10 menit lagi katanya. Wes ngono tok. Tak sopan ya, 10 menit lagi. Switcherku aja masih agak sopan. Mbak Nas 10 menit lagi. Mbak Nas 2 menit lagi. Ini Mimin Serikat News 10 menit lagi. Ya oke. Mungkin itu ungkapan rasa sayang. Kita sekarang ke giveaway ya. Kiu. This is one of the best. Karena gini, saya baca buku ini waktu itu biasalah kalau jadi sahabat saya ini dia kan hobi sekali berbagi. Jadi sebelum buku ini ada dia udah kirim-kirimin ke saya juga cerpen-cerpen dia. Saya termasuk orang yang sangat suka baca cerpennya dia nih. Terus cerita pendek itu yang menarik adalah kita tuh nggak perlu terlalu lama baca, tapi kemudian ada rasa penasaran yang ditinggalkan. Jadi selalu endingnya tuh apa sih? Aduh rese deh, ini harusnya ada lanjutannya gitu loh. Nah yang kayak begitu tuh bikin emosi, tapi sekaligus kayak nungguin gitu loh. Ini apaan sih berikutnya? Siapa tahu nanti dia ngeluarin lagi, terus ada kelanjutannya kan kita nggak tahu. We never know for sure gitu loh. Kenapa? Saya tuh suka banget, terutama ini ya, Apple Strudel nih ceritanya yang bikin saya suka banget adalah karena Nastiti itu dan itu kemudian jadi sadar setelah dia mulai nulis. Jadi dulu itu enggak, karena kita tadi ya terlalu banyak bercerita yang remeh-temeh ya, akhirnya jadi saya nggak tahu dia tuh orangnya aslinya gimana ya, maksudnya kayak soal penilaian dia terhadap karya seni gimana. Nah begitu dia nulis saya orangnya detail ya, jadi Nastiti ini orangnya melankoli ya, sangat detail, runtut. Jadi kalau dia cerita sesuatu, mau dia cerita aqua aja nih, aquanya bisa jadi panjang ini aqua ya kan. Terus kemudian dia cerita soal keharuman sesuatu, itu bisa jadi panjang. Tapi panjang itu bukan bosan ya, tapi panjangnya itu bikin kita jadi kayak kebawa ke dalam suasana itu. Jadi kayak pada saat kita aroma apa tercium dari wangi rambutnya, itu kita kayak berasa kayak nyium wangi rambut itu. Jadi kayak gila nih. Saya tuh baca buku ini, sumpah nih beneran nih, bukan karena ini sahabat saya, tapi saya suka banget buku ini. Dan kebetulan and finally-nya ini salah satu yang paling saya suka. Jadi di halaman terakhir, di bab terakhir itu ada judulnya Ubud. Nah, ini juga sebenarnya kayak bukan gue banget gitu, kayak oh my god, aku tuh males ngakuin bahwa aku suka cerpen itu gitu loh. Karena yang terjadi di dalam itu nggak cocok sama diri gue sebenarnya gitu. Tapi kok gue suka, ini kan kontradiktif, aneh gitu ya. Balik lagi kenapa? Karena ada kedetilan cerita. Dan kedetilan cerita itu ternyata juga sometimes kayak ada tetap nggak, masih ada misteri-misterinya. Jadi kita tuh baca tuh walaupun udah satu halaman masih kayak oke. Jadi nggak langsung tahu. Nah penasaran tuh. Saya pikir yang kayak di Ubud ini kan kisahnya antara 2 orang. Sebenarnya bukan 2, ada 3, 4 ya. Tokohnya tuh 4 orang ya. Perempuan 2, laki 2. Nah yang perempuan ini yang satu tukang masak ya. Yang satu lagi itu apa ya? Dia semacam orang branding kali ya. Kalau satu lagi kayaknya orang branding kalau saya lihat gitu.
Kerjaannya kerjaan kreatif ya, lebih banyak di kreatif. Nah, yang dua lagi, yang satu adalah pacarnya mantan pacarnya yang tukang masak, yang satu lagi ngaku kakaknya, tapi ternyata pernah pacaran juga. Nah, di sini tuh saya ngerasa tadinya plotnya itu akan si cewek yang ini akan dipasangkan dengan kakaknya cewek yang satu. Awalnya saya mikir kayak gitu. Cuman udah ada warna agak aneh di awal, kayak ada wangi rambut. Kok cewek mencium wangi rambut? Apa ini bentuk seksual? Ya kan? Nah, nanti silakan baca aja. Tapi gila sih ini, saya suka banget. Jadi kalau kayak makanan tuh, ubud ini kayak jadi semacam makanan penutup. Yang, aduh, ujungnya tuh kayak, sialan kok gini sih bahkan. bikin sebel, tapi sekaligus penasaran. Thank you Mas Jo. Yeay, kita Ya, beri plus dulu dong. Enak banget, serius. Aku tuh bener-bener suka ini. Aku kebetulan emang suka baca gitu ya, dan memang novel itu makanan aku biasanya. Tapi biasanya aku pilih-pilih gitu loh. Kayak biasanya orang Padang tuh makanannya nasi Padang ya, tapi rendang gitu ya. Tapi sambil makannya itu sambil makan rendang. Jadi baca ini sambil makan rendang, ini makanya makanannya. Tapi ya tadi spoiler dikit ya, karena sekali lagi tadi pertanyaan yang masuk ke sini nanti dapat ada dua buku yang akan dibagi di sini. Mas Joy salah satu pembaca dan barusan ada spoiler dikit. Kita nggak ngomongin buku lagi karena saat ini temanya bukan tentang cerpen. Kita ke pertanyaan ya Mas, masih ada 5 menit lagi. Oke. Dari Kabar Indonesia TV. Bener ya? Ini gimana sih cara bacanya? Gimana caranya menjalin hubungan sesama jurnalis padahal sama sibuk kerja di lapangan? Sekalian pertanyaan berikutnya Mas Joy, pengen nanya apa yang menjadi tantangan untuk jurnalis sekarang dengan jurnalis Tempo dulu? Secara sekarang saja penggalan status medsos udah bisa jadi berita. Oh ya, headline di media online ya. Jadi kurang ada in-depth liputannya, tapi itu aja udah jadi berita. Oke, silakan dijawab. Ya, pertama untuk bagaimana supaya bisa langgeng sama-sama wartawan, poinnya sederhana. Jadi kalau kita udah jadi wartawan kan kita udah sama-sama tahu tuh pekerjaannya. Iklan terus ya kan. Nyamuknya tuh ini caper nyamuknya ya kan. Nah, jadi kita udah sama-sama tahu kerjaannya ya kalau kita jadi wartawan. Jadi harusnya bisa lebih bagus hubungannya karena kita udah tahu bahwa ini orang sibuk. Waktu tidak selalu ada gitu ya, tapi begitu ada akan jadi quality time yang luar biasa. Jadi sebenarnya kalau sama-sama wartawan itu perekatannya ada di situ, waktu benar-benar ada waktu itu manfaatin maksimal. Nah sisanya kita bisa saling dukung. Jadi sebenarnya ya, aku baru sadar bahwa sebenarnya kalau kita pacaran sama-sama wartawan juga bagus, karena sebenarnya kita saling dukung sama pasangan gitu. Misalnya pasangannya pegang berita apa gitu ya, kita sama-sama tahu, kita kasih tahu ke dia, kita support dia supaya dia juga besar di media yang dia pegang. Begitu juga sebaliknya, jadi bisa saling, jadi kayak pasangan yang saling dukung untuk dapetin nanti karir yang lebih bagus gitu ya, ataupun menjadi seorang wartawan yang punya integritas, yang kita tuh disegani orang gitu di luar, dan kita tidak sekedar nulis asal-asalan tapi benar-benar berdasarkan based on fact semua gitu, dan analisa kita plus analisa dari apa yang kita lakukan itu juga nggak main-main, jadi benar-benar cover both side, punya kedalaman berita ya, dan itu dibantu oleh pasangan kita. Itu satu. Yang kedua, kemudian tentang tapi punya pacar yang kayak gitu, punya pacar yang mendukung apa yang dilakukan oleh Mas Joy. Ya sebenarnya aku sempat punya yang kayak gitu, cuman ada problem lain. Sebenarnya di secara pekerjaannya kita cocok gitu ya, tapi ada problem lain yang bikin kita akhirnya nggak bisa jalan gitu. Dan itu nggak ada kaitan sama pekerjaan kalau menurut aku gitu. Karena kita sama-sama tahu kerjaannya dan bisa lebih toleransi. Jadi kita nggak yang cemburu-cemburuan karena udah tahu gitu loh. Jadi wartawan tuh pasti begini ya, sama semuanya di tempat lain juga begitu gitu. Kira-kira. Nah, terus yang kedua tadi apa? Lupa. Penggalan ya. Jadi bagaimana menghadapi challenge berita-berita yang sudah ada di medsos. Jadi kebanyakan mereka cuma penggalan ya. Misalnya cuma gambar 30 detik atau tulisan pendek gitu di Twitter dan seterusnya. Nah, sebenarnya kita memang tidak akan bisa ngelawan itu gitu ya. Tetapi poin sederhananya adalah begini, bagaimanapun ada orang yang suka bacanya pendek, tapi ada juga yang pengen tahu. Kayak saya contohnya gini deh, ada orang baca ini ya. Sebenarnya nih kalau misalnya Nastiti bikin satu berita, satu kejadian khusus gitu, ini misalnya kayak gini contoh ya. Ini Ubud ini yang saya suka itu, ya ini kemudian dia bikin jadi berita, jadi bukan cerpen, jadi novel.
Ada nggak kira-kira yang baca? Ada. Kenapa? Karena orang tertarik dengan dia punya plotnya gitu loh. Plotnya itu di sini gantung gitu. Nah, waktu orang di medsos itu pun sama. Karena mereka tuh cuma dapat ujungnya doang. Jadi cuma dapat sensasi beritanya. Tetapi apakah mereka tahu berita sesungguhnya seperti apa? Karena kalau kita nyomot doang, kebanyakan salah pahamnya lebih tinggi. Nah, disitulah peran, betul, di medsos. Disitulah peran wartawan untuk memberikan pencerahan. Ya, kalau sekarang misalnya ada TikTok, kita bagi jadi berapa part. Misalnya kita jelasin, kalau orang-orang cuma jelasin sedikit, kita bisa jelasin mungkin 4 part, 5 part, 6 part gitu ya. Kita kasih bersambung beritanya, ini kayak gini loh, ini kayak gini, ini dari sisi ini kayak gini. Jadi orang penasaran, ngikutin, tapi pendek-pendek. Nah, jadi kita ngakalinnya tetap kita ikutin polanya, tetapi kita kemas itu dalam bentuk sosial media hari ini gitu. Kalau kita misalnya mau bergerak untuk membantu lebih mengedukasi orang tanpa membuat mereka bosan gitu ya. Karena orang ini kan juga ada kebosanan, makanya kenapa di medsos tuh orang cuman laku yang 30 detik atau baca cuman sedikit doang di Twitter. Tapi kalau kita bikin itu part, orang tetap aja akan baca karena penasaran. Part 2-nya dong, part 2 ngap, part 2 ngap. Nah, itu biasa gitu. Part 3 ngap katanya. Bang ya. Ngap tuh bang dibalik. Part 3 ngap, part 4. Nah, gitu. Jadi nanti tinggal kita ngaturnya sesuai dengan yang ada di media sosial gitu ya. Kita ngikutin pola mereka, tetapi tidak kehilangan ciri khas kita sebagai seorang wartawan yang bergerak di misalnya industri TV atau yang lain gitu ya. Kira-kira gitu. Dan jangan salah kan media itu bagaimanapun juga industri, bisnis ya, berusaha untuk sebesar-besarnya meraup keuntungan, kan itu kan dasarnya bisnis untuk mendapatkan laba. Tapi ya karena dasar itulah kenapa kemudian judul-judul itu dibikin yang bombastis supaya itu dapat clickbait kan? Ya, clickbait. Orang ngeklik mau baca atau enggak, yang penting orang udah ngeklik, dia udah apa namanya udah untung gitu. Ya, sepakat. Oke. Terus terima kasih Hasan, mbaknya cantik katanya. Mbaknya cantik banget. Siti Badriah siapa sih? Siti Badriah itu. Siti Badriah. Mbak Nas katanya mirip Siti Badriah. Oh ya Allah, kayak penyanyi dangdut ya, Bo. Sibat. Siti Badriah itu Sibat singkatannya. Mas, apa namanya pesan untuk teman-teman mahasiswa yang pengen jadi jurnalis, singkat, padat, dan jelas saja, silakan. Oh ya, jadi yang paling penting itu kalau jadi wartawan itu pengetahuannya harus luas, ya. Caranya? Mulai sering untuk baca koran. Nggak cuma baca koran, tapi apa ya istilahnya ya, mengikuti pola berita. Jadi nanti dari situ kita akan ngerti kenapa wartawan ngangkatnya dari sisi ini, dari situ. Jadi dia nggak cuma sekedar, oh ya gue tahu nih berita ini, bukan. Tapi kita ngerti kenapa alasannya berita itu dibuat gitu loh. Kenapa ini jadi penting banget, kenapa ini dipanjang-panjangin. Misalnya contoh nih kayak sekarang KPK ya. KPK itu kan jadi rolling nih sekarang gitu ya, jadi running news. Nah, kenapa running news? Karena memang ada kepentingan masyarakat yang besar sekali yang ditempelkan di situ gitu. Nah, itu kita udah harus benar-benar ngikutin banget. Jadi bukan cuma sekedar kayak berita bencana doang. Tapi bencana juga nggak bencana doang, karena di situ banyak ini juga, banyak aspek ya. Karena nanti bisa jadi ada penyelewengan sumbangan lah, macam-macam ya, ada banyak juga. Nah, di situ kita harus lebih dalam melihat dibandingkan orang lain. Pertama itu. Yang kedua, nggak usah takut tentang saya bukan dari jurusannya. Teman saya tuh ada yang dari teknik nuklir, ya, ada yang dari teknik arsitektur, ada yang dari ekonomi, ada yang pertanian, macam-macam. Kenapa? Karena nanti ketemu titik di mana itu juga bisa dipakai dalam pekerjaan. Karena sebenarnya jadi begitu kita sarjana itu yang dibutuhkan itu soal perspektif, ya. Perspektif kita melihat sesuatu. Nah, saya sebagai seorang sarjana geologi itu sudah beberapa kali memberikan sumbangsi pada Liputan 6. Salah satunya adalah waktu ada kasus kayak misalnya kayak gunung meletus ya, kemudian tsunami segala macam, yang waktu kasus yang di mana Porong Sidoarjo, itu saya di Liputan 6 yang orang pertama yang diterjunin ke sana. Oh, lumpur ya, lumpur. Ya, karena ada case geologi di situ yang harus orang geologi yang lebih bagus untuk turun ke sana. Jadi banyak juga manfaat ternyata saya lulus di geologi itu untuk kepentingan di Liputan 6 gitu. Nggak ada jurusan yang sia-sia akhirnya. Nah, teman-teman harus tahu di sisi itu gitu. Makanya kenapa dari semua jurusan, makanya kalau wartawan tuh nggak pernah dibilang harus dari sarjana komunikasi, enggak. Dari semua jurusan biasanya. Jadi S1 dari semua jurusan. Nah, itu. Dan mungkin yang berikutnya adalah cobalah untuk membuat jaringan, teman-teman.
Nah, ini untuk teman-teman mahasiswa ya. Mau jaringannya itu sifatnya basisnya news atau enggak masalah. Tapi keterampilan kita membangun jaringan itu akan menyebabkan kita bekerja nanti lebih mudah waktu jadi wartawan. Karena semuanya bergantung pada koneksi. Koneksi ini bukan berarti koneksi dapat usaha, bukan ya. Tapi membuat kita tuh jadi bisa tahu kalau ada kasus ini kita harus hubungin siapa, lewat siapa. Karena kita udah biasa nih. Kita biasa di lingkungan organisasi yang selalu dinamis gitu ya, punya network kemana-mana. Nah itu yang penting nanti, begitu Anda turun jadi wartawan, Anda nggak akan kagok lagi. Cari temannya lebih gampang, ya, dan bisa bikin jaringan yang besar luar biasa. Ya mungkin salah satu yang hari ini kita lihat punya jaringan luas tuh misalnya kayak Mbak Rosi gitu ya, itu termasuk orang yang punya jaringan luas. Ada Mas Bayu, mungkin kalau di Metro ada Najwa Shihab ya, di TV One juga banyak sekali di sana jurnalis-jurnalis yang juga jebolan sana gitu ya, Mas Vito ya, Alvito Dinova dan seterusnya. Dan di TV-TV lain Kompas dan lain-lain itu sama. Semuanya kembali ke network. Nah, mumpung Anda masih jadi mahasiswa, ya bangun network yang sebesar-besarnya. Ikut aja organisasi yang banyak, nanti Anda akan lebih mudah melakukan pekerjaan sebagai wartawan. Jujur, saya sendiri itu mulai dari nol, karena saya dulu nggak suka organisasi. Tapi tetap bisa. Nah, cuman memang kalau Anda punya network itu lebih gampang gitu loh. Karena udah biasa gitu loh, bukan network seperti itu. Gitu, kira-kira. Oke. Sekarang udah jam 8:29 malam. Sudah pakai baju tidur ya, sudah siap tidur. Sudah Dan selesai Mas Joy karena shiftnya malam, selalu malam, pulang pagi, berangkat sore pulang pagi. Jadi udah siap untuk kerja. Silakan Mimin kalau mau ada yang dibanting. Soal internetnya masalah dibanting. Oh ini Miminnya, senyum dong, kelihatan giginya mana? Sambil ini sisir rambut, aku ikut nyisir dikit. Juga. Siap Mbak, sebentar, saya juga demam panggung kalau begini nih. Malu. Panggung. Aduh, Mas Sabda. Ya, jadi dari tadi sudah cukup panjang ya, dari percintaan, dari jurnalis, dari pemberitaan di media sosial, terus kemudian hiruk pikul lah tentang bagaimana menjadi seorang jurnalis. Terakhir mungkin terima kasih atas waktunya yang telah disempatkan oleh Mbak Nastiti, Mas Jo untuk berbagi edukasi tentang beberapa hal tentang jurnalistik. Mungkin selanjutnya akan periode berikutnya mungkin lebih Mbak, menebar cinta lagi mungkin Mbak ya. Oh masih ada ya? Bayarannya sama? Bayar nggak sih ini? Kita baru nyadar nggak dibayar. Rewind. Mbak nanti saya pertanyaannya saya kirim semua ya, nanti Mbak Siti yang seleksi lah yang mana yang kira-kira dapat buku atau tidak. Ya. Oke. Terus ya, apa ini? Oke. Ini jadi jualan buku nih gue. Saya belum dapat Mas Jo, saya belum dapat. Tapi saya tahu sebentar Mas, tapi saya tahu dari awal sampai akhir prosesnya bagaimana saya tahu. Salah satu misalnya ada kata harus yang diubah saya tahu itu, harus sekarang saya tahu itu Mas. Ya kan ditampilin di Serikat News gitu kan? Ditampilin di apa namanya? di show ya, diterbitkan ya Allah, susah banget gue ngomong. Di post. Kapan buku kedua terbit? Kalau wartawan udah 20 tahun emang suka gitu sih. Suka di yang standar itu suka lupa. Aku tuh taunya Serikat News juga gara-gara Nasti itu tuh kirimin cerpennya ke Serikat News lewat websitenya. Jadi ya udah makanya aku jadi oke Serikat News gitu. Sukses ya Serikat News. Ternyata Mas Jo dulu di UPN Jogja loh. Kamu belum lahir kayaknya pas dia kuliah ya. Terus Mas Sabda kenapa nge-freeze gitu? Bingung jawab. Sinyalnya jelek punya saya Mas. Tapi kamu di Jakarta kan ini kan?
Mas Sabda tuh orang Jogja. Iya di Jakarta, Mbak. Wong Yojo, Mas. Kok nge-freeze itu lah. Mak. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Lama lagi nge-freeze-nya. Jangan-jangan Ya, tadi saya pas Probolinggo ngobrol, aslinya, Mas. Oh, Cuman Probolinggo. Iya, orang Jawa Timur ya, Mas. Bentar ya, ada telepon. halo, bisa dibantu? Tolong Ya. Joy, jangan pakai fasilitas kantor Joy gitu katanya. Tolong jangan pakai fasilitas kantor dong. Apaan ini tethering kok? Nitip koper sama tas hijau. Orang makeup nggak ada nih hari ini. Nggak ada. Mungkin ada yang nggak pakai bawahan kali, jadi nyariin bawahan di koper hijau. Oh, masalahnya nggak ada orang makeupnya. Aku juga bingung mau ngasih apaan. Ya Mas. Koper hijau ya. Tadi kayaknya koper hijau ada di pojokan situ tuh. Aku lihat kolor hijau aslinya tadi. Kalau koper nggak ada. Kolor hijau aku lihat. Oke, Cik Mimin. Yes, Mimin. Iya. Ya udah ditutup aja, Dek. Kalau si Pak Mimin susah nge-freeze. ya, Mbak, kalau karena sinyalnya agak lemut di sini, Mbak. Lemut. Saya pasrahkan di sampean. Jadi sinyalnya itu lemut, Dek. Lemut. Bukan lemot ya, lemut. Anjir, lemut. Aku denger loh istilah lemut itu sumpah. Ya kalau aku tahu lembut, tapi lemut itu aduh. Tambon? Nanti bulinya di luar aja. Banyak yang nonton. Banyak yang nonton. Aduh. Tambon? Sampon. Sampon apa? Sampo. Sampun, Mbak. Oke. Sukses ya, Sabda ya. Mas Joy, kita ketemu lagi ya. Oke, Mas Sabda, thank you. Mbak. Dadah.